Henanya tak masalah. Yang jadi masalah dia pakai black henna. Henanya henna hitam, kukunya panjang. Di atas black henna, di bawah black daki. Udahlah henna hitam, bedaki, kibus pula, kidal busuk, mengaduk bakwan pakai tangan kiri. Kembanglah telur-telur cacing di situ. Begitu datang tamu makan, yummy. Apa sih resepnya? Telur cacing. Maka jaga kebersihan. Ketawa orang ketawa kita, senyum orang senyum kita, rupanya yang disindir orang kita. Apa kata dia? Cabai mahal ya sekarang, rupanya bertempel-tempel sambal belacan. Perlu membawa kecil. Jadi kalau ibu sudah sadar, komunikasinya baik, menjaga penampilan. Laki-laki ini punya mata. Enggak Pak Ustaz, suami saya enggak jelalatan. Setiap jalan ke mall, jalan kemana itu suami saya enggak ada jelalatan. Dia tidak jelalatan karena ada ibu di situ. Maka insya Allah secantik apapun perempuan yang dia nampak, cobalah nanti ibu tanya, pulang ibu dari sini tanya, bang, pernah abang menengok perempuan yang lebih cantik dari aku? Terus terang Adinda, seluruh dunia sudah kujalani, kaulah satu-satunya perempuan yang paling cantik. Itu tandanya dia ketakutan. Ustaz, ya. Kira-kira suami yang ketakutan sama kami, suami yang takut sama istri ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Suami yang takut sama istri itu nanti kalau mati dia tidak kena azab kubur. Waktu mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di Bintan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sadar atau belum? Sudah. Komunikasi baik, lemah lembut, gemulai sama suami tapi sama orang tegas, sudah atau belum? Sudah. Menjaga penampilan, di rumah dijaga penampilan, di luar biasa-biasa saja, sudah apa belum? Sudah. Berikutnya yang sudah jam 3. Tadi saya mulai 2:30, sekarang sudah jam 3:10. Berarti saya harus sudah berdiri 40 menit. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya bersih itu nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kenapa panas sekali di ruangan ini ya? Rupanya saya pakai jaket. Saya ibu sampai lupa saya menengok video-video saya itu ceramahnya di mana. Di mana laku ditunjukkan Ustadz, ingat Ustadz ceramah ini di mana? Enggak ingat. Ustadz ingat? Enggak ingat. Tapi untuk yang di Bintan ini ingat saya. Kenapa? Karena baru inilah saya ceramah pakai topi. Di mana-mana pakai peci. Pernah ibu nengok saya ceramah pakai topi? Baru ini kan, disangka orang saya menjaga penampilan ini sekarang. Padahal peci tinggal di kapal. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti ibu pulang ditanya sama suami, nampakkah Ustadz Somad tadi? Nampak. Gimana? Entah, ngada-ngada gaya dia sekarang. Berdosa ibu. Ditanya Allah Ta'ala, kenapa kau dulu tuduh Ustadz Somad mengada-ngada? Ya, orang ceramah pakai peci, Ustadz kau pakai topi. Dengan saya jelaskan begini, hilanglah fitnah. Itu pentingnya komunikasi. Ini kadang laki pulang diam. Apa kabar bang? Diam. Ibu jangan langsung marah-marah. Kenapa? Boleh jadi kasih dulu air minum, selesaikan dulu, tanya dulu dengan baik. Yang keempat adalah melayani.
Belum terbuka lagi kaki sepatunya, belum lagi terbuka helmnya, ibu udahlah cerita, anak kita tadi macam mesin pompong rusak. Biarkan dia dulu, lepaskan sepatu, masuk dia ke rumah, mandi dia, selesai dia mandi, makan dia. Sudah makan dia kenyang, ditanyanya, anak kita mana? Anak kita tidur lebih lelap dari sebelumnya. Oh, dia pun terus makan. Ini cerita sahabat Nabi ini. Anak kita mana? Anak kita tidur lebih lelap dari sebelumnya. Setelah selesai ditengoknya ke kamar, kenapa dia tak ada? Waktu kau pergi berdagang, anak kita meninggal dunia. Begitulah kesabaran seorang ayah menghadapi istri. Istrinya pun membalas dengan kesabaran. Setelah itu barulah dia biarkan makan, dia biarkan minum. Dia ceritakan, saya berangkat semalam. Hari apa semalam? Hari Kamis. Hari ini hari Jumat. Saya ingat, cuman ngetes aja, ibu ingat atau tidak. Besok hari Sabtu, hari Ahad saya pergi ke Meranti, hari Senin saya pulang. Coba kalau istri saya asik mau WA aja, WA ini WA ini. Mungkin hari ini saya judul ceramah, adapun cara supaya suami sayang kepada istri adalah pampers. Kenapa? Karena itu yang ada di kepala saya. Jadi melayani. Oh, saya nggak bisa melayani Pak Ustadz, saya ini anak orang kaya. Ustadz nggak tahu kalau saya ini S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Ibu buatkan teh manisnya, ibu buatkan nasi gorengnya, ibu buatkan mie pakai telur ceploknya. Apalah payahnya itu. Kalau nggak bisa, nanti PKK akan membuatkan kursus, insya Allah. Saya dulu dibawa emak saya ikut perempuan-perempuan di desa tempat kami tinggal membuat kursus buat roti gulung. Saya masih kecil, saya anak pertama dibawa emak. Apa ini mak acara? Ini orang kampung dibawa ibu kades buat roti gulung. Yang buat ini siapa? PKK. Saya tanya sama yang lain-lain, PKK itu apa? Perempuan kurang kerja. Padahal PKK itu adalah, apa arti PKK? Hah? Kesejahteraan keluarga. Perempuan yang melayani dengan baik. Libur Idul Fitri, asisten rumah tangga, mohon maaf, pembantu, asisten rumah tangga pamit sama anak-anak, saya pulang dulu ya, mau Idul Fitri. Rupanya yang nangis bukan cuman anak, suami pun menangis. Kenapa suami menangis? Karena yang membuat teh manis pagi asisten rumah tangga, yang membuat kopi malam asisten rumah tangga, yang menyiapkan nasi goreng asisten. Walaupun ibu sibuk, sesibuk-sibuknya ibu, bilang sama dia, abang duduk aja di ruang tamu, di ruang makannya duduk. Ibu pura-pura membawakan aja, pura-pura membawa. Siapkan. Airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, dapurnya sama, tapi kenapa rasanya beda? Karena yang membuatkannya tangan ibu. Walaupun nanti pas dia makan dipujinya, enak kali masakannya, pandai kau masak sekarang ya. Padahal asisten tuh yang masak. Tapi insya Allah saat itu terjaga hatinya. Tapi saya yakin dan percaya, PKK bukan cuma sekedar pengajian, BKMT bukan sekedar halal bihalal maulid Nabi, Isra Mi'raj nuzul Quran, tapi juga buatkan kursus tom yum, buatkan juga kursus seafood. Apalagi di Bintan ini makanannya, ada ikan segar yang baru mati satu kali, ada kerang, ada rajungan, ada kepiting, ada cumi dan sotong. Ustaz kau tahu? Kami makan tadi sama Pak Upati.
keliling makanan, Masya Allah. Tapi rupanya Pak Bupati ini tak banyak makan, jadi saya pun segan pula lah. Saya ambil aja sedikit, saya tengok dia tak ada ngambil, saya malu pula. Kok saya ambil banyak, apa kata Bupati, udah kurus, banyak makan pula. Masya Allah, ada semangka. Memang makanannya biasa, tapi kalau ibu yang meletakkan, ibu ambilkan ke piring, ibu ambilkan minumannya, ibu ngasihkan makanannya, syukur-syukur ibu suapkan, makan bang, yummy. Itu sesuatu yang amazing. Insya Allah lambat laun tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang di hati dia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu juga pun lambat laun karena kebiasaan sudah sadar, komunikasinya baik, lalu kemudian menjaga penampilan dan melayani. Kenapa suami ini cuek, istri pun juga tak ada rasa cinta? Yang dikhawatirkan sudah mati rasa. Tangan saya ini kalau lama-lama megang mikrofon ini mati rasanya, maka saya ganti tangan kiri sekali-sekali. Kemarin kau waktu makan itu pedas rasanya, aku udah tak terasa lagi pedas, manis, asam, bau, wangi tak tercium. Kenapa? Kena COVID-19. Kaki ini Pak Ustadz udah nggak ada rasanya lagi Pak Ustadz. Kenapa? Kesemutan. Yang paling dikhawatirkan bukan mati rasa di kaki. Yang dikhawatirkan bukan mati rasa di lidah, mati rasa di hati. Kenapa? Karena tidak melayani. Mau makan kau makanlah, mau minum kau minumlah, mau tidur kau tidurlah, mau mati kau mati. Rasa-rasanya pagi ini aku belum buatkan teh manis untuk abang. Rasa-rasanya malam ini aku belum membuatkan. Rasa-rasanya pagi Minggu, pagi Ahad nih belum kusiapkan alat-alat mancing bang. Mancing apa? Mancing keributan. Kenapa abang itu suka kali jogging pagi, tiap pagi lari? Ditanya orang, tetangga, kawan sekantornya, kenapa kau aku tengok suka kali lari-lari pagi jogging? Iya, supaya aku bisa lari dari kenyataan. Tapi kalau ibu melayani dengan baik, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, seorang perempuan yang melayani dengan baik, maka pahala dia sama dengan laki-laki yang berjihad fi sabilillah. Perempuan tidak jihad, perempuan tidak berdarah, perempuan tidak naik kuda, perempuan tidak memanah. Tapi kalau dia jaga anaknya, suaminya dengan baik, apa tanda perempuan-perempuan yang baik? Idza nazartaha sarratka, ketika ditengok menyenangkan hati. Wa idza amartaha ata'atka, kalau diperintahkan patuh dan taat. Dan ketika kita pergi, idza ghibta anha, kalau suami pergi, dijaganya anak-anak. Kalau ibu jaga, ibu layani. Pergi dia keluar kota, ibu jaga. Jangan sampai pergi dia sekali, pulang motor hilang. Pergi dia sekali lagi, telinga anak sebelah hilang. Ketika dilayani, ibu saat melayani, disitulah tumbuh rasa-rasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira hati ini punya kita atau punya orang lain? Punya kita. Hati ini punya kita, tapi kita tak punya kuasa kepada hati kita. Maka kita minta kepada dia, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Banyak kertasnya ini. Pertama, sadar. Kedua, komunikasi. Ketiga, penampilan. Keempat, melayani. Kelima, berikan dia kekuasaan. Ibu kalau kasih kekuasaan sama dia, ibu akan merasa terayomi, terlindungi. Laki-laki itu ingin superior. Walaupun ibu anak orang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, duitnya banyak, emasnya,
saking banyaknya emas ibu nih, kalau pergi undangan menunduk. Rantai 2 kilo. Tapi ibu bilang ke suami, kau punya superior. Bang, memang aku anak orang kaya, memang emasku banyak, memang kebunku banyak, memang sampanku banyak, memang aku PNS, memang aku pegawai di kantor Bupati Bintan. Tapi semuanya ini, jangankan tanahku, jangankan mobilku, nyawa aku kasih sama kau bang. Itu akan menumbuhkan rasa cinta. Dia pun punya rasa superior. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau kau macam-macam, jangan mentang-mentang ibu kaya punya duit banyak, lalu ibu panggil dia, fakir miskin, sini kau sebentar, aku mau bayar zakat fitrah ini. Bilang sama dia, aku bang selama hidup tak pernah buat kesalahan. Satu-satunya kesalahanku cuma satu. Apa itu dek? Mencintaimu. Maka saat itu dia akan merasa bangga, dia akan merasa punya powerful, dia akan merasa dihormati, dan ibu pun merasa menjadi makmum, merasa diayomi. Kalau ibu merasa berkuasa di rumah, ibu lah yang berkuasa, maka ibu melihat dia tidak sebagai imam. Ibu tidak akan pernah tumbuh rasa cinta. Ibu hanya melihat dia sebagai tukang kebun, ibu melihat dia sebagai driver, ibu melihat dia sebagai security. Walaupun hebat, walaupun sukses, tapi sesungguhnya kesuksesan seorang istri adalah ketika bisa keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Siap mencoba 5 jurus ini? Insya Allah. Tumbuh tak tumbuh, kita tengok nanti. Kirim ke nomor WhatsApp Ustaz Somad. Kalau tak tumbuh, nanti kita tumbuhkan. Tak juga tumbuh, kita kasih pupuk penumbuh. Berikut kita jawab pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Seorang istri sayang suami, sedangkan suami tak ada pendapatan yang pasti. Inilah yang kuceritakan tadi. Inilah dia. Baru aja kuceritakan, datang lihat langsung kan. Istri kerja membantu perekonomiannya. Inilah dia orang. Inilah yang kita cari-cari tadi. Apakah suami itu berdosa karena makan hasil kerja istrinya? Ibu menikah, ibu PNS, punya gaji sebulan 5 juta, amin. Ibu punya tabungan. Kalau ditengok dari raut-raut wajah ini, tabungannya paling sedikit 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Ibu punya duit 100 juta, amin. Apakah kalau ibu menikah, lalu gaji ibu, tabungan ibu, mobil ibu, surat tanah ibu jadi milik suami? Tidak, tetap milik ibu. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Tapi suami mengatakan, aku baru kena PHK mah, sekarang efisiensi, aku pun kena pecat juga. Maka ibu katakan, ini ada uang, kita buat perjanjian pinjam. Siapkan matre 6.000 yang udah naik jadi 10.000. Sebetulnya bang, akadnya kau minjam duit aku, tapi karena aku sayang sumpah mati sama kau fakir miskin, maka itulah tadi komunikasi. Tak boleh pakai kata-kata kasar, menyinggung perasaannya. Maka berikan dia super full. Insya Allah nanti ada kerja bang, insya Allah ada solusinya. Antara masalah duit ini kita pakai dulu duit aku. Duit ibu yang dipakai itu akadnya bisa pinjaman, bisa zakat. Suami tak boleh ngasih zakat ke istri, tapi istri boleh memberi zakat ke suami. Boleh memberi zakat ke suami. Ibu punya duit 100 juta, tabungannya 2,5 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Maka ibu boleh kasih bayar zakat ke dia, tapi jaga perasaan dia. Jangan pula kasih, nih kau 8 asnaf kan, fakir miskin. Jaga perasaan dia. Jadi duit ibu yang dipakai suami itu akadnya 1 pinjam. Kalau pinjam berarti bayar, kalau tidak berarti terhitung sebagai sodako. Apa pula somat?
Saking nggak adanya lagi kertas. Terkait judul tadi, bagaimana mencintai istri suami, tapi bagaimana dengan fenomena film Walid? Yang membuat ibu-ibu trauma. Kalau ibu ikut pengajian, 2 UUD, UUW, ciri aliran sesat 2. Pertama UUD, ujung-ujungnya duit. Yang kedua UUW, ujung-ujungnya perempuan. Cabut langsung dari situ. Siap? Asal nampak gayanya udah lain. Ini ujung-ujungnya duit ini. Ini ujung-ujungnya perempuan ini. Ini gatal ini. Cepat. Itu film itu memang kontroversial. Ada positif negatifnya. Tapi positifnya adalah supaya masyarakat ini sadar, jangan mudah percaya. Jangan mudah terhipnotis. Jangan ngaji tajwid dengan ustadz. Cari ustazah perempuan. Karena ibu nanti makharijul huruf fa. Guru laki-laki. Cari guru perempuan. Jangan bersalaman. Belum pernah bersalaman sama jamaah. Belum pernah bersalaman sama ustaz. Jangan kontak-kontak sama ustaz. Belum pernah kontak-kontak sama jamaah. Kalau nanya-nanya sama Ustazah Fatimah. Kenapa? Karena kita berpotensi untuk jadi jahat. Apa kata almarhumah mak saya? Man, sini. Kau jangan jahat. Aku nih ustadz mak. Iya, tapi kau masih digoda setan. Aku nih ustadz mak, alumni Mesir. Setannya dari Kairo juga. Jadi nasihat yang paling utama adalah nasihat ibu. Maka saya lancar ngomong sama ibu-ibu, karena saya tidak merasa menceramahi ibu. Saya sekarang sedang bercerita dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan makcik saya. Makin lama makin kacau tulisannya saya tengok. Burung nuri terbangnya tinggi, hinggap di dahan jati. Alangkah senang di hati, kenapa Ustadz ada di sini. Terus bagaimana caranya menyadarkan suami yang malas sholat? Ibu jangan marah-marah. Karena kalau ibu marah-marah, dia nanti makin mengamuk. Nah, ibu bilang aja sama dia, bang, nanti kalau abang mati, abang masuk neraka jahanam. Oh, payahlah saya ngomong gitu Pak Ustadz. Dah, ibu tinggal potong aja video saya nih nanti. Itu kameranya, Wira Tim Media, nanti diuploadnya potong. Hai suami-suami Fir'aun, mestinya kalian yang membangunkan bini kalian sholat. Mestinya kalian yang mengajarkan anak kalian sholat. Mertua kalian menyerahkan anak gadisnya ini karena kalian layak jadi imam, maka kalian tidak juga sholat. Sembayang kalian, wahai laki-laki genderuwo. Dah, kirimkan ke suami nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Undang ustadz ke rumah, pengajiannya tentang sholat. Kami nggak sanggup Pak Ustadz undang ke rumah, undang ke masjid, bawa dia, panggil Pak RT, Pak RW. Ada orang tua, tokoh masyarakat, kebetulan dia kerja di kantor bupati. Minta Pak Bupati manggil dia. Sini, kau sembayang. Kalau tak sembayang, non-job. Dia punya atasan, nasihat ustadz. Doa ibu tiap malam. Usolli sunnatal hajat, sholat hajat 2 rakaat. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Tidak ada yang
paling sulit bagi Allah. Susahkah bagi Allah membukakan pintu hati suami ibu sholat? Enggak ada. Lalu kenapa belum juga sholat? Karena Allah ingin ibu sujudnya lebih lama. Allah ingin ibu bermunajat di tengah malam. Pagi-pagi jangan bosan membangunkan dia. Pakai air sudah, tak juga bangun. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Udah pernah dicoba? Belum? Coba besok subuh. Apanya kau nih katanya? Ku tengok abang tadi macam-macam sakaratul maut bang. Bang, oh bang, komunikasinya baik kan? Bang, kalau abang mati, rumah ini jadi milik orang lain karena kami jual. Kalau abang mati, mobil di rumah depan itu diambil sama leasing. Kalau abang mati, aku cuman menunggu abang 4 bulan 10 hari bang. Setelah itu aku dipinang brownies berondong manis. Terus yang kau bawa apa bang? Yang kau bawa tinggal satu, sembahyang. Ibu sambil pagi masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Pukulkan sekali. Kau nyanyi kau itu terus ya, nggak ada lagu lain. Selama abang tak sembahyang, tak kurubah lagu ini. Janganlah kau nyanyi-nyanyi itu, aku muak. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Aku berlaki lagi. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati suami ibu semuanya. Wah, banyak juga lah kita sembahyang. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik, dari PKK Desa Numbing. Betul, Numbing. Bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam keluarga menurut tuntunan agama Islam, terutama masalah keuangan? Bermasalah semua keuangan orang gitu tengok. Laki-laki menanggung 5. Yang pertama makan. Yang kedua, kalau ditengok makan kayaknya ibu ini udah dikasih makan. Yang kedua pakaian. Sekarang banyak laki-laki tak mengasih pakaian. Tinggi bini 160, dikasih kain 1 meter. Ongkos jahit 200.000, akhirnya dikasih 1.000. Itulah belum pakai resleting udah dipakai. Pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga pendidikan. Aslinya pendidikan ibu suami nanggung, tapi karena suami tak sanggup, ditolong PKK dan BKMT. Kita doakan Pak Bupati, Pak Gubernur konsen pada pengajian-pengajian. Makan, pakai, pendidikan, apalagi perhatian, apalagi tempat tinggal. 5. Makan, pakai, pendidikan, perhatian, tempat tinggal. Makan, duit. Pakaian, duit. Pendidikan, duit. Perhatian, duit. Tempat tinggal, duit. Itulah kenapa laki-laki dapat harta warisan 2 kali perempuan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki dapat 2 kali. 2 kali bagian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian? Kenapa perempuan dapat 1? Bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena laki-laki punya 5 kewajiban. Ibu memang perempuan, tapi anak ibu kan laki-laki. Maka ibu juga kasih tahu sama dia, kau anakku laki-laki nak, jadikah kau jantan, maka jangan kau bencong, kau mesti punya kekuasaan. Maka dididik dia dengan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Suami yang tidak mengasih belanja ke bini, yang memakan duit bini, yang mengambil gaji bini, yang menjual kompor bini, yang menjual tabung gas, itu dia mesti dipanggil oleh wali. Ibu punya wali 6, tapi katanya wali 9, itu wali songo. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ngelapor sama 6 wali. Panggil suami tadi. Lalu suami dikasih tahu, hai suami, kau punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalau kau tak sanggup, kami bantu, kami tolong. Bisa utang, bisa sedekah, tapi jangan kau macam-macam. Udahlah, anak perempuan kita tak dikasihnya makan, duit gajinya dimakannya, dia pula pakai narkoba. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini bisa diminimalisir dan anak-anak kita selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini semua kertas-kertas saya bawa pulang ke Riau supaya kalau saya tinggal di sini nanti ditengok orang, oh tulisan si Anu. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Kita semuanya mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kami.